Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang hari ini begitu banyak melimpahkan kasih sayang, rahmat, taufik, hidayah untuk kita semua. Yang kalau nanti di yaumil hisab nanti kita dikasih pilihan antara Allah dan ibu kita yang sebagai orang yang paling menyayangi kita di dunia ini, maka kita akan milih Allah untuk menghisab kita, karena Allah jauh lebih sayang kepada kita semua daripada ibu kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini, dihamparkannya dengan ada tanah, pohon, daun, bunga, buah, segala macam. Dihamparkannya bumi ini untuk kita bisa memanfaatkannya, agar kita semua hamba-hamba yang hidup di muka bumi ini bisa menjadi hamba yang bertakwa, atau menjadi hamba yang menjadikan hidupnya sebagai hidup yang penuh dengan kebaikan dan ibadah. Maka alhamdulillah adalah kalimat atau kata terbaik yang mungkin sering harus kita ucapkan atau kita sampaikan kepada Allah atas begitu berlimpahnya rahmat, nikmat, taufik dari Allah saat ini sekalian. Dan selawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladani beliau, tidak hanya meneladani tapi menjadikan beliau dan generasi terbaik yang pernah hidup saat itu menjadi contoh terbaik kita. Islam tidak butuh motivator manapun. Islam tidak butuh motivator dari luar Islam, karena motivatornya adalah Islam itu sendiri. Kalau zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang mengambil hikmah-hikmah atau mungkin motivasi-motivasi dari orang-orang di luar Islam, maka kita perlu belajar bahwa sebenarnya Islam sudah cukup memiliki tokoh-tokoh itu. Kalau zaman sekarang ada Batman, Superman yang nggak jelas itu. Islam, kalau Bapak Ibu teman-teman sekarang membaca kisah penaklukan Madain, yang itu sebuah kisah yang membuat saya sering saya sampaikan bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan 30.000 pasukan berkudanya melewati sungai, berjalan di atas air. Ya, suatu penaklukan yang mungkin penaklukan terbesar dalam sejarah, 30.000 melawan 200.000. Jadi judul-judulnya, ujung-ujungnya pasukan Romawi saat itu ya, itu nggak berani melawan mereka, karena mana ada manusia bisa berjalan di atas air dengan kuda dan ontanya. Jadi mereka pikir itu jin semua. Akhirnya mereka kabur, nggak berani melawan gitu. Penaklukan Madain, kita bisa baca itu di buku 4 Khalifah yang Agung atau di kisahnya Umar itu ada, karena penaklukan Madain itu terjadi di kisahnya Umar. Terakhir saya sempat kagum juga dengan seorang Palestina yang membuat suatu buku judulnya 100 tokoh Islam yang berpengaruh dalam sejarah. Kita selama ini kan kenal Michael Hart kan, ya, tokoh yang katanya meletakkan Nabi Muhammad, tapi di situ cuma berapa orang yang dimasukkan. Tapi penulis Palestina namanya Jihad Turbani. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di YouTube itu sekarang ada beberapa cuplikan episodenya. Ya. Jihad Turbani menulis buku yang sekarang jadi bestseller di sana, dan sebagian sudah dibuat episode semacam drama dokumenternya. Bagaimana kita bisa meladani dari Jack Sparrow ya, dari orang-orang yang luar biasa. Ternyata banyak sekali tokoh-tokoh Muslim ya yang ada di dunia ini yang pernah menjejakkan peradabannya di muka bumi ini. Yang mereka lah orang-orang terbaik yang memang kita harus contoh mereka. Ya, contoh mereka karena ya siapa lagi yang kita contoh? Ya? Kita generasi terbaik kita harus generasiku setelahnya. Maka itu generasi yang harus dan wajib kita jadikan sebagai cerita ya, khususnya buat anak-anak kita. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian sudah mulai belajar sirah itu, maka banyak yang kita bisa ceritakan kepada anak-anak kita. Ya. Nggak perlu mengambil kisah-kisah yang lain. Dan berkaitan dengan kesehatan pun, maka sebenarnya kalau kita lihat di zaman dulu memang tidak seperti sekarang. Kenapa tidak seperti sekarang? Karena zaman dulu orang-orang kalau kita perhatikan sekalian, ya mereka orang-orang yang tidak terlalu banyak makan. Zaman dulu kan nggak banyak makan. Tanda-tanda orang banyak makan apa? Gemuk. Ya apa lagi?
banyak makan ya pasti gemuk gitu loh, secara umum sih. Maka kita lihat zaman sekarang kan banyak orang-orang yang penyakitan gitu loh. Salah satu penyakit itu penyakit ngantuk. Pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, malam ngantuk, baca Quran susah, bangun malam susah, gitu mau jihad. Ya, kalau bahasa saya di kajian itu generasi kerupuk sebenarnya. Generasi kerupuk itu ya generasi mentalnya kayak kerupuk gitu, disuruh bangun malam susah, ngaji susah, kajian susah, mau hidup apa kayak begitu. Ya. Terus kayak gitu pakai acara ngeluh-ngeluh lagi gitu kan, gaji sedikit lah, ini sedikit, macam-macam gitu kan. Kita perlu belajar dari, kalau teman-teman baca lihat aja di YouTube, ada satu sahabat namanya Khabbab bin Al-Arat, seorang sahabat yang luar biasa penderitaannya untuk memegang Islam. Ya. Jadi kalau kita melihat mereka itu malu kita ngeluh, ya. Malu kita katakanlah dikit-dikit ya komentari sesuatu yang tidak penting gitu kan, ya, malu kita. Apalagi urusan kesehatan. Jadi sebenarnya urusan kesehatan itu hal yang sangat simpel dalam Islam. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang bab kesehatan atau pengobatan, itu bab yang paling mudah. Ya. Kalau ditanya sekarang, siapa di sini yang mau sehat? Semua angkat tangan, ya kan? Coba saya tanya, siapa yang mau sehat gitu kan? Saya, ya, kayak motivator gitu. Saya gitu, takbir, Allahu Akbar gitu kan. Tapi pulangnya makan nasi goreng, balik-balik gitu aja, nggak ada perubahan. Cilok sering. Jadi sebenarnya kalau kita ngikutin Islam, Bapak sekalian, teman-teman sekalian, adalah agama yang sangat low budget dalam urusan kesehatan. Ya, sangat low budget dalam urusan kesehatan. Jadi kalau kita mau sehat sebenarnya nggak perlu banyak-banyak dana. Ya. Puasa Daud aja pasti sehat kan? Tiap hari puasa, selang-seling puasa yang mereka sebut sebagai alternate fasting atau puasa ya selang-seling gitu kan. Pasti sehat. Apalagi saya sampaikan kalau kita ngikutin formulanya Rasulullah maka sederhana sekali. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman lihat di gambar ini ya, di sini. Ini ada hal yang menarik kemarin sempat saya share, gitu kan? Jadi kalau Nabi itu secara umum ya, kalau kita lihat tubuh kita itu bisa melakukan namanya apoptosis. Apoptosis itu dia bisa bunuh diri sendiri. Jadi sel yang rusak itu dia bisa bunuh diri sendiri. Ya, kalau teman-teman baca di situ maka akan ketahuan within 11 sampai 14 hari. Jadi bunuh diri sel kita itu terjadinya 11 sampai 14 hari. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau sebenarnya mungkin kita bicara mobil lah, sebelah mobil Toyota misalkan gitu kan, atau Suzuki atau mobil apapun lah. Kan ada misalkan ada servis tahunan, servis bulanan, servis apalah gitu. Nah, tubuh kita juga sama, ada hubungan apa 11, 14 ini sama 1 tahun. Maka kalau kita ambil rata-ratanya 365 dibagi 12 maka ketemu angka 30. Maka orang yang gak Islam sekalipun sebenarnya kalau baca ini dia harus tahu dalam 1 tahun dia wajib stop makan selama 30 hari. Luar biasa Islam kan? Kalau 365 itu dibagi 12 kan tentu memang 30 hari itu dapatnya dari tadi dibagi 12. Jadi memang selama 1 bulan penuh itu memang Allah menginginkan kita tidak banyak makan. Untuk apa? Untuk selnya bisa bekerja, untuk selnya bisa membunuh dirinya sendiri. Sayangnya di negeri kita Ramadan justru malah inflasi paling besar. Ya kan? Gara-gara apa? Gara-gara konsumtif kan, makan apa sahur ini, buka apa sahur ini, buka apa nanti, buka bersama siapa, beli baju apa segala macam, tapi 1 juz tidak ada baca 1 hari gitu. Maka Islam itu agama yang sangat-sangat sehat sebenarnya ya. Anda bayangkan kalau seandainya kita ikutin pola-pola ini dosa. Dan tadi saya sampaikan bahwa Islam ya sekalian sudah memiliki pola yang sangat jelas, karena memang Allah yang menciptakan kita gitu. Allah yang menciptakan kita dan pasti Allah sudah tahu masalahnya apa. Ya, sebelum katakanlah tertulis semua di Lauhul Mahfuz katakanlah dengan kitab itu tuh, kitab yang mulia itu, maka Allah sudah tahu bahwa apa yang bakal terjadi sekarang. Apa Allah nggak tahu sekarang banyak orang gemuk? Tahu. Nah, kan Nabi bilang kan, kalau Anda baca kemarin itu kan, aku lihat di kalangan umatku banyak dari mereka yang gemuk. Nabi gitu. Apa Allah nggak tahu sekarang banyak penyakit kanker autoimun? Allah pasti tahu. Bagaimana solusinya? Kembalikan saja bagaimana Islam mengajarkan itu semua. Ya. Bagaimana proses-proses detoksifikasi itu bisa kita manfaatkan. Ya.
Dia kata kuncinya apa? Kalau mau sehat mulai sekarang jangan banyak makan. Siap nggak? Kenapa sedih gitu? Justru malah dinikmati laparnya. Karena sebagian besar dari kita sudah banyak energi dan tenaga yang berlebih nggak kepake. Taunya dari mana? Dari lipatan di pinggang. Dan itu banyak kan? Saya sengaja nyinggung-nyinggung ini supaya sadar, kembalilah ke jalan yang benar.